Seniman yang bagus mengkopi, seniman yang hebat mencuri. Pablo Picasso. Meskipun ini adalah kalimat yang sangat terkenal, saya ragu itu sering digunakan dalam konteks yang benar. Picasso tidak benar-benar mencuri karya pelukis lain. Dia hanya banyak meniru artis favoritnya. Jadi, ketika teman kita memberitahu kita kutipan ini saat kita menunjukkan bahwa dia hanya menyalin PR seseorang, kita dapat memberitahu dia bahwa bukan itu yang dimaksud Picasso. Jadi, mencuri yang bagaimana yang dimaksud? Let's go! Hai semuanya, selamat datang di YouTube. Jika kalian baru di channel ini, namaku Yogi dan biasa dipanggil Yogi. Di channel ini aku mengeksplorasi tentang strategi dan tools yang membantu kita untuk lebih kreatif dan lebih produktif. Dan jika kalian tertarik dengan buku autobiografi, personal skill, dan self-development, kalian bisa langsung subscribe channel ini. Monggo. Tahu apa yang dimaksud oleh Picasso? Dan mengapa masuk akal bagi seniman untuk meniru satu sama lain? Demikianlah apa yang dimaksud dengan buku Still Like an Artist. Austin Kleon adalah seorang penulis. Dia telah menulis beberapa buku terlaris New York Times tentang proses kreatif menjadi seorang seniman. Tapi kalian tahu nggak sih seniman atau artis itu apa? Nah, menurut Wikipedia, seniman atau artis adalah istilah subjektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni. Penggunaan yang paling kerap adalah untuk menyebut orang-orang menciptakan karya seni, seperti lukisan, patung, seni peran, seni tari, sastra, film, dan musik. Jadi, seorang artis pasti akan menghasilkan sebuah bentuk karya seni yang bisa dinikmati oleh para penggemarnya. Sedangkan, penggunaan kata artis di Indonesia sering digunakan kepada setiap orang yang sering tampil di televisi untuk menghibur. Kemudian disebut sebagai artis. Back to the topic. Penulis mengatakan bahwa kreativitas adalah untuk semua orang dan itu ada di mana-mana. Dan Austin telah menjelaskan tentang kreativitas dengan sangat baik dengan memberikan banyak contoh dan ilustrasi, serta membagikan 10 poin yang dia harap jika seseorang memberitahu dia di awal karirnya, dan dia membagikan poin-poin itu di dalam buku ini. Kalian bisa lihat di slide berikut ini. Kita nggak akan bahas semuanya, melainkan hanya mengambil poin penting yang menurutku bisa kita gunakan untuk kita mulai berkarya di bidang apapun. Let's go! Di buku ini, jika kita bertanya kepada seorang artis atau seniman yang jujur tentang dari mana dia mendapatkan idenya, maka dia akan menjawab dengan mencurinya. Lagi-lagi biar nggak salah paham, mencuri di sini bukan untuk merampok ya, tapi lebih ke mengkopi. Nah, seperti kata Picasso di awal, seniman yang bagus itu mengkopi, namun seniman yang hebat mencuri. Nothing is original. Ya, benar sekali bahwa nothing is original. Ketika sesuatu disebut asli, kebanyakan bahwa memang kita tidak tahu sumber referensinya. Sudah hampir tidak ada yang bisa disebut original di zaman ini. Setiap ide baru yang muncul adalah kumpulan dari mashup atau remix dari kumpulan ide-ide brilian yang sudah ada sebelumnya. Bahkan kepribadian kita sendiri pun sudah menjadi bagian dari hasil remix tentang apa yang sudah kita baca, film yang kita tonton, musik yang kita dengarkan, dan hobi yang kita kerjakan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang mesti disalin, apa yang mesti dikopi, dan apa yang mesti dicuri. Jangan mencuri gayanya, tapi curi pemikiran di balik gayanya. Lihat mobil-mobil supercar sekarang, modelnya hampir mirip semua. Lihat fitur-fitur aplikasi yang sudah hampir sama kegunaannya. Tapi tahu nggak kalian bahwa sebenarnya Steve Jobs juga salah satu pencuri yang hebat? Good artists copy.
great artists steal. And we have, always been shameless about stealing great ideas. And I think part of what made the Macintosh great was that the people working on it were musicians and poets and artists and zoologists and historians who also happen to be the best computer scientists in the world. Carilah ide yang benar-benar layak untuk dicuri. Lalu gunakan inspirasi itu untuk memberikan gaya kita sendiri dan meningkatkannya dalam beberapa bentuk atau fungsi. Kita bebas membuat apapun yang kita inginkan. Jadi, mulailah sekarang. Jangan menunggu sampai kita merasa benar-benar siap untuk menciptakan sebuah seni. Karena hari itu mungkin tidak akan pernah datang. Lakukan saja dan lihat apa yang terjadi. Pada awalnya, kita tidak akan memiliki penonton, sehingga tidak ada yang akan tahu apakah gaya kita dalam menyampaikan seni itu menyebalkan. Tugas kita kepada dunia dan diri kita sendiri adalah melakukan pekerjaan yang berkualitas dan membagikannya sebanyak mungkin kepada orang. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut. Let's go. Don't wait for luck. Di sini penulis mengatakan, jangan menunggu saat yang tepat. Mulailah hari ini dan wujudkan. Kita harus mulai melakukan pekerjaan yang kita pikir ingin kita lakukan. Jangan menunggu dan berpikir terlalu lama. Mulailah saja. Kita perlu memaksakan diri. Di sini, yang perlu kita lakukan adalah melihat dunia seperti kita melihat artis yang menginspirasi kita. Kita tidak harus terlihat seperti mereka, karena menyalin seni dengan sempurna itu nggak mungkin. Tidak ada yang bisa menyalin seni dengan sempurna, dan begitulah cara kita memunculkan individualitas dan karakter kita sendiri. Tapi ingat, jika kita hanya mencomot dari satu orang aja dan mengklaim bahwa itu adalah karya kita, jangan. Itu dinamakan plagiat. Tetapi jika kita hanya menyalin dan meniru dari satu orang aja, mungkin kita akan dinamakan si artis kedua atau the next-nya si artis. Tetapi, jika kita menyalin dari beberapa artis sekaligus dan menggabungkannya atau meremixnya, maka orang-orang akan melihat kita sebagai seorang seniman baru. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan konsep dan hal baru. Boleh, tetapi saat ini kita belum berkarya apa-apa kan? Maka cara terbaik untuk memulai karya kita ya dengan mengcopy dan meremix semua ide yang berkualitas untuk dijadikan karya awal kita. Mungkin ini akan menjadi start dan langkah pertama yang baik buat kita. Lambat laun ketika kita sudah menerbitkan banyak karya kita akan tahu hal-hal mana saja yang sebenarnya bekerja untuk karya kita. Mungkin kita akan menemukan shortcut penting dalam membuat karya kita, dan selanjutnya karya yang dihasilkan akan sesuai dengan karakter khas kita sendiri. Nah, sesimpel itu aja sebenarnya intisari dari yang aku dapat dari buku ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, kamu bisa langsung subscribe ya. Jika kamu ada saran untuk konten selanjutnya, feel free buat langsung komen di bawah. Have a nice day. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya.